Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Indonesian Television News. Sejumlah informasi menarik dari seluruh tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Indonesian Television News selengkapnya. Karena contoh kita Ramayana kita hanya dapat bangunan gedungnya saja, nggak ada kontribusi ke Kalimantan Utara. Ruang lingkup kerjasamanya itu pembangunan pasar Depok dan Ganeko Kota Bumi di Kecamatan Kota Bumi, Toko, Hamparan, tipe A dan tipe B. Pembangunan fasilitas umum di pasar Depok dan Ganeko di Kecamatan Kota Bumi. Pembangunan fasilitas umum di pasar Depok dan Ganeko di Kecamatan Kota Bumi. Pembongkaran pasar Pagi Lama dan Bu, kapan? Jadi jawab langsung aja. Yang didapatkan Pemkab Lampung Utara terhadap pengembang selama 25 tahun itu apa saja? Kalau untuk itu Pak Kadis mau menjawabnya? Di ruang rapat. Iya. Baik, saya jelaskan ya. Pihak satu berhak melakukan pembinaan pengawasan, menerima bagi hasil sebesar 4% dari hasil penjualan toko dan hamparan tipe A dan tipe B yang sudah laku terjual, serta 5% dari pengelolaan fasilitas umum dan parkir pasar. 4% penjualan ruko, 5% setelah pengelolaan ya, pengelolaan pasar itu ya. Oke. Kemudian Pak Saragi, ini tentang aset. Artinya bangunan yang ada di Pasar Depok, Pasar Genoko, Pasar Pagi itu akan dipatahkan, ya kan? Dan saran kami, artinya untuk aset ini, baik kepemilikan, status tanahnya, maupun pemusnahan aset daerah ini harus clear and free, Pak. Nah, saya minta jawab kepada Pak Saragi, apa yang sudah dilakukan dari aset? Pak Asdenda ada berkaitan dengan aset. Kita kemarin sudah koordinasi dengan Pihak Provinsi bahwa karena aset pemerintah daerah nanti sebelum pembongkaran nanti dinas yang terkait itu akan mengajukan izin untuk pembongkaran dalam rangka penghimpunan aset yang akan dibongkar, sekaligus nanti dilampiri oleh RAB dari pengusaha. RAB pembicaraan dengan RAB yang ada disampaikan dalam pengajuan nanti dinas tersebut, sehingga itu akan menjadi nilai aset ke depan, karena RAB yang disampaikan oleh rekanas ini menjadi aset kita ke depan yang akan dikelola oleh mereka sebagai hak guna usaha selama 25 tahun sesuai perjanjian. Jadi ini memang dapat kami sampaikan sebelumnya sempat beredar isu bahwa kita di sana sudah ada 5 sertifikat. Sekarang sudah 7 sertifikatnya, sertifikat elektronik sudah ada di BPN. Ternyata kalau disebutkan di nomornya sudah ada. Itu sertifikat atas nama di Pasar Pagi Lama, Pasar Pagi Baru, Pasar Terminal Pasar, Pasar Dekon, dan jadi ada 5 sertifikat yang sudah terbit dari BPN sebagai alas hak dari pasar tersebut. Saya kira itu ke saya bahwa ada yang mengatakan bahwa Pemda tidak satu lembar pun punya bukti milik. Nah ini kami sedang proses, kami kaji, bisa nggak kami tuntut karena ini fitnah, karena itu jelas milik Pemda full dan ada sertifikatnya. Jadi kalau sampai tidak punya kepemilikan ya nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah aset ini Pak, benar Pak Ketua, kami kemarin sudah mengutus ke atas perintah Pak Bupati ke provinsi dalam rangka penghapusan aset Pak Ketua. Jadi nanti itu setelah kita bubarkan itu dihitung oleh appraisal independen berapa nilai aset itu, nanti akan
akan dimiliki oleh Pemda. Nanti Pemda mekanismenya apakah dijual kepada pihak lain dan itu merupakan hasil dari dari penjualan aset. Nanti juga minta persetujuan Dewan bahwa ini akan kita jual kepada pihak lain. Contoh, misalnya kayak besi dan sebagainya lah, sisa-sisa itu akan kita akan kita lelang mungkin. Nanti ini akan menjadi pendapatan daerah. Jadi nanti transparan berapa aja hasilnya pun kita boleh lihat semua. Jadi tidak ada istilahnya nanti hasil penjualan ini berapa, nanti nggak tahu orang atau enggak. Jadi itu semua pun jadi aset dan ini sedang dalam proses. Kemarin kami minta kepada Kabid Aset untuk konsultasi ke provinsi syarat-syarat apa aja. Ya pasti kita memakai appraisal independen. Jadi berapa nilai aset yang ada di pasar itu akan nanti kita mekanismenya lebih lanjut oleh Pak Bupati. Apakah nanti sistem lelang atau sistem diperpakai oleh Pemda sendiri untuk kegunaan lain, itu nanti tergantung dari perintah dari Pak Bupati. Jadi artinya ya kita mudah-mudahan jauh pikir ke sana. Tetapi benar kata Pak Saidi tadi, ada sanksi dong film-film. Bukan hanya daerah nggak teruskan kita nggak ganti rugi, berarti sanksi hukumnya apa nih buat pengembang? Izin Pak. Kemungkinan terjadi bisa terjadi. Izin, perjanjian kerjasama yang dibuat ini adalah perjanjian standar yang pada umumnya dibuat seperti ini. Kemudian kalau kita memasukkan sanksi pidana itu suatu hal yang mustahil karena ini keperdataan Pak. Paling kita sanksinya denda kalau mau. Bisa. Karena kalau dia sanksi pidana, kita harus membuktikan dulu bahwa perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tidak pidana. Sementara ini kan perdata. Jadi kita tidak bisa mencampur adukan antara pidana dan perdata. Oke, tapi sanksi denda bisa kan? Bisa. Ya, itu kan situ Pak. Izin Pak. Untuk pengembang, saya pengen tanya ya sesuai dengan apa yang tadi sampaikan tadi.